buat aku kalau misalnya aku lagi ngerasa lemes gitu. Oh emang sering lemes ya katanya ya? Kadang-kadang sih ya suka lemes. Itu gejala anemia bukan ya dok? Iya memang, itu emang salah satu gejala anemia juga katanya. Nah tapi pas nih kita sekarang kedatangan narasumber yang biasa ada di sini juga, Dr. Risma Wisnu. Halo selamat siang dok. Halo, Dok. Dokter penyakit dalam, dan sekarang kita akan ngomong mengenai anemia. Ya. Kita langsung aja bahas mengenai fakta dan mitos ya, silakan Intan. Nah dok, ini katanya mengkonsumsi jus bayam merah ini bisa untuk mencegah anemia. Ini fakta atau mitos dok? Fakta, tetapi masalahnya anemia yang mana gitu loh. Untuk oke. anemia kurang besi, ya dia sedikit bisa membantu karena dia mengandung banyak zat besi atau yang tadi disebut-sebut ya banyak Fe, kekurangan Fe itu zat besi. Itu bisa, tetapi kan anemia penyebabnya banyak. Oke. Gitu. Banyak Jadi ya, Dok? iya kalau penyebabnya bukan kekurangan Fe ya minum apa tadi bayam merah banyak-banyak juga nggak bisa. Oh gitu. Dan Jadi anemia ini tergantung beda sama penyebabnya. kurang sama tekanan darah rendah ya dokter ya? Ya itu sering rancu ya. Iya. Kalau orang bilang kurang darah, saya sebagai dokter selalu nanya maksudnya apa nih? Iya. Tekanannya yang rendah atau memang kurang darah yang maksudnya anemia gitu. Jadi mesti diperjelas kurang darah nih maksudnya apa nih? Jadi gitu. itu dua hal yang berbeda ya Dua dok hal ya? yang berbeda, iya. Nah ini salah satu yang paling sering tanya nih, mumpung ada Intan nih, seorang olahragawati. Nah, katanya kalau orang yang anemia itu nggak boleh olahraga katanya. Ini fakta atau mitos? Sebenarnya bukan nggak boleh olahraga ya, cuman kebayang kalau anemianya tuh rendah sekali, misal sampai 4 sampai 5, orangnya juga lemes, Ini nggak fakta bisa atau mitos, Dok, olahraga. Mitos. Mitos. Nah sekali lagi mungkin tergantung anemianya dok ya? Iya, Ini tergantung kan anemia. anemianya Jadi- kan terlalu umum ya dok? Betul, jadi jawabnya susah juga makanya. Iya. Kalau anemianya cuma 10 gitu ya, kalau memang dia bisa olahraga nggak lemes ya silahkan. Iya. Tergantung kemampuannya dia sih, tapi kalau udah di bawah 10 rasanya sih memang kita tahan dulu, jangan olahraga karena memang dia nggak sanggup pasti, lemes. Oh jadi, gitu. jadi udah otomatis sih sebenarnya, nggak usah Iya, ditahan iya. juga kayaknya nggak Nggak sanggup usah memang. ditahan. ya. Nggak Dianya sanggup emang nggak ya. bisa. Iya, betul. Dok, ini katanya anak muda dan wanita ini beresiko terkena anemia. Ini fakta atau mitos dok? Nanyanya dua sih, yang fakta itu yang wanita. Oh yang fakta itu yang fakta wanita? yang wanita, kalau yang anak-anak enggak. Kalau yang fakta Remaja? wanita, yang fakta itu wanita kenapa? Karena menstruasi. Dengan kondisi menstruasi, misalnya ada kelainan di kandungannya, misalnya ada apa sih, ada miom gitu, menstruasinya jadi banyak banget. Nah itu bisa bikin anemia dan itu cukup sering. Oh gitu. Jadi wanita muda itu anemia sampai HB10 itu sering. Kalau anak-anak enggak. Kalau anak-anak nggak ya Anak-anak dok ya? enggak. Anemia tuh banyak sebenarnya ya, Iya bukan betul. cuma anemia itu aja. Anemia tuh banyak sekali, cuman memang yang cukup sering anemia kekurangan besi. Itu berkaitan dengan zat gizi yang dia makan sehari-hari gitu. Kalau dia jarang makan sayur bisa aja sih, atau dia banyak perdarahan akhirnya zat besi banyak keluar, itu juga anemia kurang besi juga. Oh, gitu. Tapi hati-hati ya, anemia pada usia lanjut itu jangan-jangan merupakan sesuatu yang lebih serius. Karena anemia juga bisa merupakan tanda keganasan. Nah dok, memang anemia ini ada berapa jenis ya dok ya? Dan beda-beda loh anemianya tadi kan. Jadi memang anemia itu kan berapa penyebabnya? Dokter Risma bisa bantu jelaskan ke masyarakat bedanya Iya, apa Dok. tuh tadi dok? Yang satu udah disebut-sebut dari tadi ya, Iya. kurang besi, Iya. kemudian karena perdarahan, jadi orang kecelakaan ya pastilah ya, terus jadi anemia. Mungkin yang juga sering adalah anemia karena penyakit tertentu. Tadi disebutin Selena Gomez ya, Iya. karena SLE. Tapi sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan Iya. anemia. Makanya harus hati-hati kalau anemia bukan hanya sekedar Fe, jangan-jangan ada penyakit yang mendasarinya Ya. gitu. Nah ini kan ada orang suka bilangnya, oh dok saya ini anemia berat, oh saya anemia ringan. Nah sebenarnya yang penting bagi masyarakat dia ketahui itu adalah anemia jenis apa sebenarnya? Anemia kalau dari sisi kedokteran sih sebenarnya cuma ada anemia dan anemia grafis mungkin ya. Anemia grafis itu yang berat, Betul, iya. yang di bawah 4 itu memang berat sekali. Tapi kalau untuk masyarakat sih rasanya ringan sedang sih nggak ada kategori khusus ya. Kalau dia sampai merasakan akibatnya jadi gampang sesek, gampang capek, mungkin itu sudah di bawah 10 yang mungkin harus ada terapi khusus. Tapi kalau cuma sampai 10, 11 biasa sih orangnya nggak ngerasa apa-apa. Ya mungkin itu yang disebut anemia ringan. Itu nggak usah pakai apa-apa sih. Oh gitu. Nah dok, ini banyak juga nih orang yang menandai bahwa gusi berdarah, sering berdarah itu adalah tanda-tanda dari anemia. Ini fakta atau mitos dok? Mitos. Oh mitos. Karena kayaknya kebalik ya, kalau orang sering berdarah jadi anemia. Atau bisa juga jangan-jangan berdarahnya karena maaf ya, karena sesuatu yang serius, misalnya leukemia. Leukemia? Leukemia, kanker darah itu salah satu tanda leukemia jenis tertentu ya, itu bikin gusi berdarah. Nah itu ya bisa menyebabkan anemia, benar sih gitu. Tapi mungkin kebalikannya juga bisa, jadi dua-duanya bisa. Oke. Bisa penyebab, bisa akibat. Nah, jadi kadang-kadang tadi kejadiannya bareng-barengan ya. Kebetulan gusinya berdarah, padahal memang anemia juga. Nah, tapi Iya. ini ada dok memang yang katanya kalau orang anemia, pandangannya berkunang-kunang. Nah, ini adalah salah satu tanda gejala awal dari anemia. Ini fakta atau mitos? Fakta. Oh iya Fakta. fakta. Oh. Karena
kurang darah itu jadi darah kita nggak nyampe ke ujung-ujung, nggak nyampe ke organ-organ. Nah itu bikin berkunang-kunang memang gitu. Jadi terutama pada perubahan posisi itu sering sekali terjadi. Dari duduk mau berdiri, nah itu sering anemia. Bisa juga kurang darah juga bisa, tapi salah satu tandanya adalah berkunang-kunang. Oh, berkunang-kunang itu jadi salah satu tandanya. Nah, Dok, berbedanya anemia dengan kurang darah itu apa ya, Dok? Kurang darah cuma istilah dari awam ya. Itu tadi yang kita udah bahas ya, Dokter Vito. Kurang darah tuh kalau untuk orang awam bisa dua sih. Bisa kurang tekanan darahnya rendah atau memang kurang darah bener-bener anemia seperti ini. Walaupun dari kami karena nggak ada istilah kurang darah ya, Dokter Vito sebenarnya ya gitu. Tapi ya kita pokoknya dua-duanya bisa berarti kurang darah kalau untuk awam. Oh, nah Dok, kan kalau ada orang yang sudah misalnya menderita anemia nih, katanya bisa diatasi dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung zat besi. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta kalau anemianya memang anemia kurang besi. Oke. Ya. Jadi tergantung dari anemia itu sendiri. Nah, kalau tanda-tanda anemianya ini karena kurang besi ini apa, Dok? Bagaimana bisa diketahui bagi masyarakat kalau wah ternyata anemia ini karena kurang besi atau karena penyakit apa gitu, Dok? Kalau sekilas dari tanpa periksa apa-apa sih nggak bisa. Oke. Jadi kita harus ada pemeriksaan khusus yang memang melihat oh Fe-nya rendah, zat besinya rendah, baru kita kasih besi. Nah, kadang-kadang orang tuh malas untuk sekedar periksa, takut periksa. Nah, dan yang pertanyaan yang juga sering ditanya adalah begini. Mereka bilang bahwa, Dok, ini saya kayaknya lemes nih. Kayaknya saya mesti periksa karena kayaknya bapak saya atau mama saya juga anemia. Loh, gitu. Jadi apakah anemia ini keturunan, fakta atau mitos? Mitos dulu kali ya gitu. Karena anemia tadi kan ada banyak. Rasanya jarang sekali ada penyakit anemia yang keturunan kecuali misalnya orang dengan talasemi. Talasemi itu kan juga anemia ya. Nah itu memang keturunan. Tapi anemia yang tadi kita sebut-sebutkan ini nggak ada yang keturunan sih. Masa kalau memang karena dia berdarah, masa jadi keturunan kan? Nggak mungkin betul, ya. Betul. Oke, Ya, secara umum jadi mungkin jawabnya mitos aja deh gitu. Ya, secara umum mitos. Ya, umum mitos ya. Nah, Dok, kan tadi kan kalau suplemen, misalnya suplemen besi untuk anemia yang memang kurang besi. Nah, kalau olahan-olahan hati ini, Dok, katanya bisa juga untuk membantu mengatasi anemia. Ini fakta atau mitos? Fakta hati ayam, hati sapi, ayam, kambing gitu, Dok. Ya fakta karena memang dia mengandung tinggi sekali zat besi. Cuman kita juga mesti hati-hati kalau orangnya udah tua nanti asam uratnya malah naik gitu. Jadi malah memicu penyakit lainnya. Iya, karena asam uratnya juga itu tinggi juga gitu. Nah, ini ada lagi nih, selain tadi olahan tadi protein ya, ini sekarang katanya anemia justru tidak boleh memproduksi susu dan olahan-olahan seperti itu yang lainnya. Itu fakta atau mitos? Tidak boleh minum produksi. Susu. Konsumsi. Mitos. Susu. Mitos. Jadi susu itu kadang bahkan kita perlu gitu karena dari susu kita juga ada vitaminnya juga, ada kalsiumnya juga. Jadi kalau dibilang tidak boleh itu jelas mitos. Jadi mitosnya malah bertolak belakang ya. Iya, jadi bikin hati nggak boleh padahal sebenarnya, makanya bukan yang dianjurkan sebenarnya malah ya. Iya. Nah, anak kecil boleh kali ya karena asam uratnya nggak tinggi, tapi kan untuk orang tua mesti mikir kayaknya. Nah, Dok, buat kita sih masyarakat awam supaya lebih aware sama anemia, nih apa aja sih, Dok, misalnya kayak tanda-tanda atau gejala-gejala awal anemia yang mungkin secara umum bisa kita rasakan untuk bisa segera periksa ke dokter? Baik, secara umum anemia yang pasti nomor satu adalah pasiennya lemas, cepat lelah dan bisa sesak kalau memang anemianya berat ya gitu. Kemudian yang versi lanjutannya adalah bisa dalam bentuk kalau yang keganasan misalnya itu dalam bentuk perdarahan gitu ya. Jelas-jelas ada berdarah banyak itu hati-hati karena mungkin Anda mengalami anemia. Nah, ini pertanyaan yang paling pamungkas nih. Jadi ini orang kan tahu istilah transfusi. Tadi sebenarnya dokter udah sempat singgung juga. Nah, apakah benar transfusi ini menjadi jalan yang paling terakhir nih untuk menyembuhkan anemia? Fakta atau mitos? Kalau kata-katanya menyembuhkan mitos. Karena anemia bukan penyembuhannya dengan transfusi, bukan. Transfusi hanya mengatasi kondisi anemia saat itu. Tetapi penyebabnya harus ditangani dengan spesifik, sesuai dengan penyebabnya. Gitu. Tadi kalau tadi Dr. Bihma tadi udah cerita bahwa kalau misalnya anemianya karena pendarahan, tabrakan misalnya, ya itu memang jelas terpaksa perlu transfusi ya sudah gitu ya. Tapi kan lukanya juga harus dijahit gitu kalau kan. Kalau dibuka terus sama aja ya. Iya betul. Oke, nah Dok, ini antisipasinya nih apa nih, Dok, supaya kita sebisa mungkin meminimalisir lah terkena anemia? Karena tadi kita tahu bahwa kemungkinan terjadinya dari Fe, mungkin kita jangan lupa banyak makan sayuran, karena selain itu juga buah-buahan itu juga penting karena vitamin B dan C itu sangat dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Asam folat juga ya, jadi sayur itu bisa mengandung Fe, bisa mengandung vitamin, bisa mengandung asam folat dan itu semua adalah zat-zat yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah sehingga kita bisa terhindar dari anemia.
Dan juga Yang jangan lupa paling deteksi mudah. dini tadi ya Dokter Risma udah bilang ya, Iya. bahwa jangan-jangan nih bagian dari penyakit yang lebih serius sehingga Betul. deteksi dini harus lebih cepat dilakukan. Betul, Ya. betul sekali. Jadi anemia ini banyak penyakit yang lain juga, jadi hati-hati ya. Tapi tenang lah, lemas-lemas itu belum menentukan anemia juga Oh, kok, gitu Intan. ya. Mukanya kelihatan khawatir soalnya Ini kelihatannya. terlalu khawatir berlebih aja ini ya ternyata. Puasa juga itu bukan anemia juga sih. Oh gitu, ya ya Ya, ingat ya, jadi itu kurang darah, jangan sampai naik darah juga ya. Iya, Oke. bahaya juga Dan kalau cukup naik nih. darah kan dok, nanti semuanya kena. Iya. Aduh, ini makasih banyak banget dokter, informasinya sangat bermanfaat ya.